Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kami Guru Milenium. Ya, sudah agak lama kita tidak mengupload video belajar kita. Hari ini kita akan belajar tentang world politics, politik dunia. Yang ya sebagian frame berpikirnya saya ambilkan dari kitab Mafahim Siyasah Hizbut Tahrir, karya seorang ulama dan juga politikus Islam besar, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahumullah ta'ala. Ya, di salah satu bab di kitab ini ya, yang subbabnya adalah Al-Mauqif Ad-Duali atau konstelasi ya, internasional. Jadi ulama itu bukan hanya ahli di dalam ilmu agama, tapi juga ahli dan memahami ya situasi politik dunia ya. Karena itulah yang dipahami, yang diahli oleh para sahabat Nabi dan tentu oleh Nabi sendiri. Bahkan ketika ya umat Islam masih ditindas oleh kafir Quraisy, ya para sahabat ya Nabi ya sering ya mendiskusikan ya, kemudian memahami ya kondisi politik, konstelasi politik internasional saat itu, di mana ada dua kekuatan besar, yaitu Imperium Persia dan Romawi ya. Sampai-sampai kan Abu Bakar ya saat itu bertaruh ya dengan orang kafir Quraisy tentang siapa yang menang perang antara Romawi dan Persia ya. Tentu saat itu masih belum ada larangan ya bertaruh. Nah, dari sini ya kita memahami bahwasanya ya kan sangat penting ya bagi kaum muslimin untuk memahami konstelasi politik internasional, yaitu yang di kitab Mafahim Siyasah ini, seorang muslim itu harus paham ada ad-daulatul ula ya, atau negara pertama ya, atau negara adidaya. Ini dari sisi power ya. Jadi negara pertama atau negara adidaya ini adalah negara yang mempunyai kekuatan struktural, ekonomi, politik, militer, itu adalah yang paling kuat di dunia ya kan. Di masa kita ini hanya ada Amerika Serikat ya. Sebelum tahun 91 itu ada Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Sebelumnya lagi sebelum Perang Dunia Kedua itu ada Inggris sebagai negara adidaya terkuat saat itu. Nah, setelah negara pertama ya, ada juga yang disebut oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah ad-daulatut tabi'ah, yaitu negara pengikut ya kan. Negara pengikut itu adalah negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya dan sebagian masalah dalam negerinya ya kan. Misalnya Mesir terhadap Amerika, Israel terhadap Amerika ya, Jepang terhadap Amerika ya, mereka punya perjanjian di mana politik luar negerinya itu dalam beberapa hal atau dalam banyak hal itu adalah mempunyai keterkaitan dengan Amerika ya, seperti Jepang, karena setelah kalah Perang Dunia Kedua dia punya pangkalan militer ya Amerika di negaranya sebagai bagian dari ya deal ya, yang kemudian juga kebijakannya ya, ekonomi terutama itu sangat terkait dengan Amerika. Atau negara-negara bekas Uni Soviet ya, seperti Kazakhstan ya, Turkmenistan ya, Belarus dan sebagainya, yang masih punya keterkaitan terhadap Rusia ya kan. Sebagian besar itu tidak lepas ya, meskipun mereka merdeka menjadi sebuah negara, tapi tidak lepas dari pengaruh Rusia ya kan, kepentingan politik luar negerinya. Kalau mau total berubah ya, berkiblat ke barat atau ke Eropa, itu ya seperti di Georgia itu yang kemudian terjadi perang antara yang pro Rusia dan pro barat, yang kemudian sampai-sampai Rusia juga mengirimkan pasukannya. Nah, seperti itu
kondisi negara pengikut atau ad-daulah at-tabi'ah. Apakah Indonesia masuk negara pengikut? Nah, itu perlu dibahas rinci ya kan, dalam banyak hal ya. Ternyata kan terutama ekonomi ya, Indonesia malah ngikuti Cina ya kan. Meski secara politik ya tidak seperti ekonominya ya kan. Yang berikutnya setelah negara pengikut adalah negara satelit, yaitu atau ad-daulah allati fil falak ya, di dalam kitab ini. Nah, negara satelit itu adalah negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, ya bukan ikatan pengikut ya, seperti yang sebelumnya. Ya kan, misalnya Jepang terhadap Amerika, Australia terhadap Amerika dan Inggris, Kanada terhadap Amerika, Inggris dan Perancis, dan Turki ya saat ini terhadap Inggris dan Amerika. Nah, jadi Jepang itu lebih tepatnya sebagai negara satelit ya kan. Karena dia juga ya mengikuti dan ya taat ya kepada Amerika politik luar negerinya. Yang terakhir adalah negara independen ya, atau ad-daulah al-mustaqillah. Nah, negeri independen ini adalah negara yang mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai kehendaknya atas dasar kepentingannya sendiri. Nah, ini dalam teori hegemoni ini termasuk negara kompetitor adidaya ya kan. Potensi kekuatan strukturalnya, militernya, ekonominya, politiknya ya kan, itu adalah hanya sedikit di bawah negara adidaya ya kan. Misalnya siapa? Perancis ya, Cina dan Rusia ya kan. Nah, itu adalah negara-negara yang punya kekuatan militer yang sangat besar ya, tapi masih di bawah Amerika. Juga punya kekuatan ekonomi yang besar ya, terutama Cina dan Rusia ya, karena punya jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang besar ya. Jadi tujuan kita mengkaji itu nanti kita akan memetakan dan kita akan mengkaji ya satu persatu negara yang termasuk di dalam beberapa kategori tadi ya, yang tentu ya dalam hal ini kita akan membahas negara adidaya ya kan, atau disebut tadi adalah negara pertama ya, ad-daulatul ula, yaitu nama resminya adalah the United States of America. Jadi negara-negara gabungan Amerika ya. Amerika atau terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah Amerika Serikat, itu adalah negara yang terletak di benua Amerika ya kan, di utara ya. Kalau yang selatan itu negara-negara disebut Amerika Latin ya, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chili dan seterusnya. Nah, yang di utara ini hanya ada Amerika dan Kanada ya kan. Lalu di tengah ada negara Karibia ya, Amerika Tengah, itu kecil-kecil, yang paling besar Meksiko, ada Panama ya, ada juga negara yang banyak penduduknya orang Jawa ya, Suriname. Om Didi Kempot dan sering main ke sana dulu konser. Ya, Amerika Serikat itu mempunyai wilayah yang terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk yang juga terbanyak ketiga di dunia ya kan. Jadi memang punya ya potensi SDM dan SDA yang besar. Sebenarnya Indonesia juga punya, tapi kenapa nggak bisa jadi adidaya? Nah, ada banyak sebabnya. Itu yang kita bahas nanti di bab Indonesia ya. Ini kita membahas tentang Amerika. Amerika itu adalah negara adidaya tunggal, negara superpower tunggal setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Ya, tentu hal ini menyebabkan dalam beberapa atau banyak hal Amerika bertindak sewenang-wenang terhadap negara lain ya, seperti menginvasi Irak, Afghanistan ya, dan sebelumnya juga banyak negara yang dia invasi dengan klaim atau tuduhan yang kemudian tidak terbukti ya, seperti Irak dituduh
punya senjata pemusnah massal ya, sampai sekarang tidak ditemukan ya. Afghanistan juga ya tidak lebih baik pemerintah yang disupport Amerika dibanding Taliban misalnya. Jadi secara teknologi dan militer adalah negara yang paling maju di dunia, Amerika ini ya. Jadi antaranya yang paling maju di dunia adalah teknologi pesawat luar angkasa. Dan persenjataannya senantiasa ya diupdate dan ya diperkuat ya. Ya nanti ada pembahasan lagi bahwasanya di Amerika itu pembuat senjatanya itu bukan negara tapi swasta. Ya Amerika itu dulu kan jajahan Inggris. Makanya Inggris itu sebelum Perang Dunia Kedua adalah negara yang paling luas jajahannya di seluruh dunia, tersebar di seluruh benua. Luar biasa Inggris itu ya. Nah kembali ke Amerika ini ya, Amerika ya sebagian besar wilayahnya dulu adalah jajahan Inggris, ada juga yang dikuasai Belanda, ada juga Spanyol, ada juga Portugal ya. Meski kemudian mereka kemudian bersatu ya, negara-negara yang dulu jajahan itu adalah bersatu menjadi sebuah negara yang namanya USA. Nah, negara ini itu sudah banyak terlibat di dalam perang yang besar ya, seperti perang tahun 1812 melawan Inggris ya. Tetapi di waktu berikutnya bersekutu dengan Inggris ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ya kan, pada tahun 60-an Amerika terlibat perang dingin ya dengan Uni Soviet sebagai usaha melindungi komunisme di Asia untuk membendung ya bagi Amerika. Karena ya saat itu rebutan ya, negara-negara itu dimasukkan ke dalam bloknya. Ada blok Soviet yang komunis, ada blok Barat yang liberal. Juga pernah ya terlibat dengan Korea Utara, Vietnam ya, dan yang terakhir kan di Irak dan Afghanistan. Nah, Amerika itu boleh dibilang menjadi negara adidaya karena kebetulan. Ya, kenapa kebetulan? Ya karena ketika Perang Dunia terjadi ya, antara Jerman, Italia dan Jepang ya melawan Inggris, Eropa Barat ya, Prancis, kemudian sekutu-sekutunya ya. Itu kemudian awalnya ya negara Amerika di saat itu punya politik luar negeri itu netral ya, tidak mau ikut campur dengan urusan negara lain di dunia ya. Sehingga ketika terjadi perang besar-besaran yaitu Perang Dunia Kedua ya mereka masih netral-netral aja. Baru ketika Jepang kemudian menyerang Pearl Harbor ya, mau tidak mau Amerika terlibat. Dan serangan Jepang itu di Eropa sudah hancur-hancuran, negara-negara Eropa ya kan daratannya sudah hancur-hancuran ya, karena perangnya ya dengan senjata yang paling canggih saat itu ya kan, tank-tank Jerman yang sangat kuat, kemudian pesawat-pesawat dan tentara-tentara yang sangat militan ya meyakini ideologi fasisme Jerman. Ya, ketika perang yang membunuh jutaan orang, kemudian hancur itu segala macam infrastruktur ya di Eropa ya. Kemudian Amerika masuk ya kan? Ya, yang dengan mudah ya tentu ya dengan bantuan dari sekutu-sekutunya mereka mampu akhirnya mengalahkan Jerman. Ya, saya baca buku menarik, memang ketika Jerman dikalahkan itu juga tidak seheroik yang ada di film-film. Ya karena ketika mereka menduduki Jerman ya baik Amerika maupun tentara sekutunya, kemudian Rusia itu banyak melakukan pelanggaran juga, banyak memperkosa wanita ya kan, ya juga membunuh ya laki-laki yang masih tersisa, banyak kasus seperti itu. Nah, itu bahkan ada buku khusus yang menulis tentang
bagaimana saat itu wanita-wanita Jerman banyak yang melakukan aborsi, ya. Nah, ya anaknya itu hasil ya banyak perbuatan bejat dari pasukan Amerika dan yang lain. Nah, jadi tidak seheroik di film-film Amerika perang itu sebagai pihak ya yang benar ya, sedangkan Jerman itu yang selalu salah. Ya jelas Jerman salah, tapi juga Amerika salahnya banyak. Ya. Jadi dengan perang itu kemudian Amerika menjadi ya negara adidaya. Jadi pemenang perangnya memang Barat, tapi yang tidak hancur-hancuran ya Amerika. Ya, kemudian Rusia pun hancur-hancuran, tapi tidak separah tentu Eropa Barat, ya kan. Tidak separah Eropa Timur yang menjadi ya kan ladang perang, ya kan, meskipun ya sebagian besar wilayah Rusia juga digempur Jerman. Kemudian para pemenang perang inilah yang kemudian menyusun World Order, ya, tatanan dunia yang terwujud di dalam Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari ya para pemenang perang ya, Amerika saat itu, Soviet, ya Cina, ya kemudian Prancis dan Inggris, itu yang menjadi penguasa di Dewan Keamanan PBB, yang sebenarnya ya mereka yang berkuasa karena punya hak veto. Jadi karena mereka menang perang, mereka merasa sebagai negara yang ya pemegang benar salah, ya, hak veto itu kan enggak pemegang benar salah, apapun kebenaran yang disampaikan negara lain dalam suatu kasus, kalau mereka bilang tidak ya tidak. Ya contohnya banyak sekali kejadian penjajahan Israel atas Palestina itu yang kemudian oleh negara-negara yang tidak menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dikecam, bahkan dimintakan sebagai pelanggaran HAM berat. Ya, tapi ketika diveto ya itu tidak bisa menjadi ya, hukum ya karena ditolak. Nah, itulah yang terjadi di World Order yang dikuasai oleh pemenang. Jadi jangan dikira PBB itu baik-baik ya kan, menghormati HAM dan seterusnya, tidak. Ya, PBB itu secara politik memang menjadi alat kekuasaan dari pemenang Perang Dunia Kedua. Tentu terutama adalah Amerika Serikat. Dia bisa ya sejak menjadi negara adidaya ya, setelah tahun 91 itu dia menjadi polisi dunia ya. Kebetulan saya nulis tesis itu tentang kebijakan politik Amerika pasca 11 September, dan di level penyusun kebijakan itu sangat terpengaruh dengan neokonservatif ya, yang meyakini ya Pax Amerikanya ya, bahwasanya Amerika itu memang harus menjadi polisi dunia ya karena dia punya banyak keistimewaan ya. Ya seperti itu kondisinya. Nah, Amerika ya, dengan menempatkan dirinya sebagai polisi dunia ya, itu sangat sebagai negara pertama ya, negara adidaya itu sangat concern di seluruh dunia. Dia menempatkan banyak di kedutaannya ya, itu pasti ada atase militer ya yang punya intelijen untuk ya mengamati ya potensi-potensi negara yang membahayakan kepentingan mereka. Seperti di Irak itu punya kedutaan yang sangat besar ya gedungnya, yang rencananya juga akan hal sama dilakukan di Jakarta. Sudah dapat izin ya saat Jokowi menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, karena dengan kekuatannya itu ya enggak mungkin lah ya, siapapun pemimpinnya di negara yang levelnya itu bukan negara kompetitor adidaya seperti Indonesia atau negara-negara ASEAN lah, secara umum enggak ada yang bisa menolak ya kekuatan Amerika. Pasti mereka akan dilengsarkan ya, seperti sekuat Soeharto pun ketika mulai melawan ya dalam hal ekonomi terutama saat itu dengan membuat mobil nasional, pesawat, dan diarahkan mau ke militer ya akhirnya dijatuhkan oleh Amerika ya begitu. Jadi itulah negara adidaya yang memang kepentingan utamanya adalah
ya, national interest dari Amerika ya tentu ya melanggengkan kekuasaannya sebagai negara adidaya dengan melakukan penjajahan gaya baru ya di seluruh dunia. Di penjajahan gaya baru ini tidak seperti penjajahan Belanda dulu yang konvensional dengan mengirimkan pasukan, menaklukkan, ya meskipun itu kadang dilakukan kan di Irak dan di Afghanistan dilakukan. Tapi secara umum tidak, tapi dengan kekuatan strukturalnya dia bisa ya melakukan operasi mengganti pemimpin yang tidak mau ya turut ya dan taat kepada Amerika, atau bahkan yang melawan itu akan diturunkan secara paksa dengan kekuatan Amerika. Jadi ini yang perlu kita pelajari ya, secara kasat mata Amerika itu adalah negara penjajah. Ya, topengnya adalah dengan demokrasi. Ya, dia mengklaim akan menghukum negara lain ketika dia klaim tidak demokratis. Ya, itu yang terjadi di Afghanistan, itu yang terjadi di Irak dan sebagainya. Ya, kan? Ya, ini mungkin pembahasan tentang Amerika Serikat itu bisa ya, mungkin 2 video ya. Ini sudah sekitar 20 menit lebih ya video yang ini ya, semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan masih tentang Amerika Serikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.